Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhandi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori dari Thomas Robert Malthus atau dikenal biasanya dengan teori Malthus, yakni teori yang membahas tentang penduduk. Di sini dalam teori ini Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya. Yang pertama, bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu nafsu manusia tidak dapat ditahan. Nah, Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada bahan makanan. Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Nah, di dalam teori Malthus ini ada yang disebut dengan preventive checks dan positive checks, yaitu sebagai faktor pencegah yang dapat mengurangi goncangan dan kepincangan terhadap perbandingan jumlah penduduk, yaitu manusia dengan ketersediaan pangan, yaitu bahan makanan. Yang pertama yaitu preventive checks, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, termasuk dalamnya antara lain penundaan masa perkawinan, mengendalikan hawa nafsu, pantangan kawin. Nah, yang kedua yaitu positive checks. Positive checks yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk dalamnya antara lain bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, dan perperangan. Positive checks ini biasanya dapat menurunkan kelahiran pada negara-negara yang belum maju. Dalam teori yang dikemukakan oleh Malthus ini juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain Malthus tidak yakin akan preventive checks dalam teorinya ini. Ia tak yakin bahwa ilmu pengetahuan dapat mempertinggi produksi bahan makanan dengan cepat, dan ia tak menyukai adanya orang-orang miskin menjadi beban orang-orang kaya, dan ia tak membenarkan bahwa perkembangan kota-kota merugikan bagi kesehatan dan moral orang-orang dan mengurangi kekuatan dari negara. Akan tetapi, bagaimanapun juga teori dari Malthus ini menarik perhatian dunia karena dialah yang mula-mula membahas persoalan penduduk secara ilmiah. Samping itu, esainya merupakan metode untuk menyelesaikan atau perbaikan persoalan penduduk dan merupakan dasar bagi ilmu-ilmu pendudukan sekarang.